momentum sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Kita sedang berada di bulan Zulhijjah dan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama sudah menetapkan bahwa 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Dan itu artinya masyarakat muslim se-Indonesia akan merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban persis pada tanggal 6 Juni 2025. Momen yang sangat sakral karena menandai suatu festival keagamaan yang dibakukan dalam tradisi Islam. Merujuk pada normativitas Islam, dogmatika agama bahwa 10 Dzulhijjah adalah pembakuan di dalam rangka mengingat peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Diabadikan dalam Al-Quran, lalu pada periode kenabian Muhammad, peristiwa ini dibakukan sebagai peristiwa yang sakral dan diperingati sebagai hari raya umat Islam. Nah, di momen yang sangat penting ini, saya sengaja kembali mengajak Mas Dwi Cahyono untuk membincang tentang hal ikhwal korban dan pengorbanan. Di dalam dimensinya yang universal, mungkin juga bisa ditarik di dalam fakta-fakta lokalitas Nusantara atau lokalitas Jawa, Mas Dwi. Ya. Secara faktual tentu korban adalah festival yang universal ya, Mas Dwi ya. Ya, universal Pak Akol. Okay. Jadi baik, saya akan masuk terlebih dahulu mengenai bidang ya. Baik. Bidang yang berkenaan dengan perihal korban ini. Nah, bidang atau kalau kita sebut sebagai, kalau dalam pendekatan budaya ya, unsur budaya yang berkenaan dengan perihal korban itu adalah unsur religi. Unsur religi. Nah, religi sebagai suatu sistem ya, religi sebagai satu sistem memiliki beberapa komponen ya. Ada komponen keyakinan itu, kemudian yang kedua adalah komponen ritus ya. Ritus. Kemudian komponen yang ketiga adalah tempat dan perangkat ya. Jadi tempat upacara, perangkat upacara gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ada doa, ada mantra, ada sesajian, dan satu lagi yang masuk dalam komponen ini adalah kurban, gitu ya. Kurban. Nah, jadi kurban ini dengan demikian merupakan salah satu komponen dalam sistem religi ya. Dalam semua sistem religi. Ya, dalam semua sistem religi ya. Dalam semua sistem religi. Oleh karena itu kurban ini universal. Baik. Dalam arti bahwa perihal kurban dalam konteks religi itu kita dapati dalam berbagai agama. Dalam semua mungkin semua agama ya. Agama itu dalam berbagai agama. Jadi dalam berbagai agama mengenal apa yang dalam istilah yang sering kali kita pakai itu adalah kurban. Dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris, ini sebutannya adalah sacrifice. Nah, dalam berhubungan dengan ilahinya, apapun sebutan untuk ilahi itu, pelaku upacara itu melengkapi ritusnya, melengkapi upacaranya itu antara lain dengan apa yang disebut dengan offering dan sacrifice. Offering itu sering diterjemah menjadi sesajian, ya, bersaji ya. Nah, kemudian sacrifice itu korban. Jadi bersaji dan berkorban. Nah, jadi bersaji dan berkorban ini merupakan kelengkapan upacara. Ya, jadi dan ini integral. Apabila ini tidak dilakukan, maka
upacara itu atau ritus itu menjadi ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Nah, saya akan menekankan pada kelengkapan upacara yang disebut dengan sacrifice, ya, sacrifice, atau kita mengistilahi dengan kurban. Ya. Nah, sacrifice ini berkenaan dengan beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah dasar konsepsinya. Gitu ya. Dasar konsepsinya. Ini berkenaan dengan keyakinan tentu. Jadi, mengapa seseorang melakukan pengorbanan, melakukan ritual kurban, ritus kurban. Itu ada konsepsinya, dan konsepsi ini adalah konsepsi keagamaan. Ini merupakan bagian dari ajaran agama, bagian dari keyakinan. Ini yang pertama. Jadi ada konsepsi yang mendasari, ada landasan yang mendasari mengapa kurban itu dilakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pelaku. Siapa yang melakukan? Pelaku kurban. Siapa yang melakukan kurban? Apakah kalau orang itu bila mana seseorang itu melakukan kegiatan kurban, ya, melakukan ritus kurban. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dikorbankan, ya, apa yang dikorbankan. Terus berikutnya lagi adalah bagaimana cara kurban, cara yang dilakukan terhadap kurban, metode, ya, cara yang dilakukan terhadap kurban. Nanti kita akan membicarakan agak detail ya mengenai cara yang lazim digunakan, dan ada juga varian-varian cara yang lain gitu ya, yang dikorbankan. Satu lagi tentu momentum. Jadi ada momen-momen tertentu di mana kegiatan kurban itu dilakukan. Kurban itu dilakukan. Nah, kalau kita menelisik panjang, Pak Ko, dalam perjalanan sejarah manusia, ya, budaya manusia, sacrifice itu sebenarnya sudah kita dapati jejaknya. Kalau perjalanan sejarah itu dibagi menjadi dua zaman itu, prasejarah dan sejarah, ya. Memang ada di tengah itu namanya proto, ya. Ada prehistory, ada history, dan yang di transisi itu disebut dengan proto history. Nah, perihal sacrifice itu sudah kita dapati semenjak zaman prasejarah, jadi prehistory. Nah, jika benar demikian, maka tradisi, nah karena ini panjang ya, kita bisa menyebut tradisi, ya. Ini kan lintas generasi, lintas waktu, lintas masa, bahkan lintas zaman. Tradisi perkurban itu adalah tradisi yang panjang, bahkan sangat panjang, yang sudah ada semenjak zaman prasejarah, dan itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, ya, berlanjut sampai dengan sekarang, ya, sampai dengan sekarang. Dan seperti yang kita katakan tadi, tradisi perkurban itu boleh dikatakan universal dalam berbagai religi, walaupun kita belum betul-betul punya data, ya, apakah semua religi itu pasti, ya, ada kelengkapan upacara yang kita sebut sebagai sacrifice atau kurban. Tapi paling tidak ada banyak religi, ya, baik itu agama yang kita sebut sebagai agama-agama besar, atau mungkin tidak masuk pada kategori agama besar tapi melakukan dalam ritusnya itu melakukan sacrifice, pengorbanan. Nah, yang ingin saya arahkan di beberapa bagian yang berkenaan dengan korban itu, yang pertama adalah yang perlu kita cermati pertama adalah yang dijadikan korban itu berupa apa? Ada dua kategori, ya, besar, ya, untuk korban itu. Yang pertama adalah korban yang dikorbankan itu adalah manusia. Yang dikorbankan manusia. Manusia. Inilah yang disebut dengan human sacrifice. Korban manusia. Jadi yang dijadikan sebagai korban itu adalah manusia. Human sacrifice. Nah, kemudian berikutnya lagi, yang dijadikan korban itu adalah binatang. Ya, beragam binatang. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai animal sacrifice. Jadi ada human sacrifice, ada animal sacrifice. Nah, kita nanti akan menelisik
bila mana human sacrifice itu dilakukan, kemudian bila mana animal sacrifice itu dilakukan, dan apakah terlihat bahwa pada saat tertentu human sacrifice itu kemudian ditinggalkan, diganti dengan animal sacrifice. Nah, kalau kemudian ditinggalkan dan diganti, kenapa kemudian diganti? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan korban itu acap kali itu ditandai dengan hilangnya nyawa, gitu ya. Hilangnya nyawa. Jadi hilangnya nyawa. Jadi yang dijadikan sebagai korban itu hilanglah nyawanya, gitu ya. Hilanglah nyawanya, gitu ya. Nah, tapi tidak seluruhnya bahwa korban itu selalu ditandai dengan hilangnya nyawa. Tapi bisa saja itu hanya sebagian ya, kalau itu human sacrifice. Yang dijadikan korban itu tidak seluruh dirinya. Kalau fisiknya di seluruh fisiknya termasuk nyawanya, tapi hanya sebagian dari fisiknya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai mutilasi. Nah, itu juga termasuk bagi apa yang kita sebut sebagai korban. Mutilasi itu bagian dari korban ya? Bisa masuk di situ. Itu sudah masuk pada kategori korban, tapi tidak seluruh dari diri itu dikorbankan. Tidak seluruh dari diri. Kalau kemudian yang bersangkutan kemudian meninggal gitu, apalagi kemudian kalau binatang itu jasad wadaknya wadaknya itu kemudian dikenduri ya, dimakan bersama, itu kan seluruhnya ya. Tapi bisa saja hanya sebagian, misalnya mutilasi. Kita mengenal tradisi panjang yang mengenai mutilasi ya, macam-macam. Misalnya di zaman prasejarah ada kemungkinan ada mutilasi ya di jejak pada rock painting ya, lukisan di gua itu terlihat bahwa ada jari tangan yang dipotong. Dan itu konteksnya pengorbanan? Pengorbanan untuk berkabung ya. Jadi sebagai sebagai ekspresi berkabung. Jadi yang saya katakan konsepsinya itu adalah konsepsi berkabung dengan memotong jari. Nah, ada jejak informasi yang menarik itu dari susastra akhir di era Majapahit. Ada mutilasi itu yang dilakukan dengan memotong daun telinga. Ini daun telinganya dipotong, kemudian dipersembahkan. Jadi korban ataupun sesajian ya, offering itu adalah persembahan. Dipersembahkan kepada ilahi, gitu ya. Dipersembahkan pada ilahi. Kalau katakanlah dalam agama Hindu dipersembahkan kepada dewata, gitu ya. Nah, salah satu persembahannya itu adalah apa yang dimutilasi dari diri, itu ya. Dimutilasi dari diri, yaitu telinga. Nah, ada susastra dari era akhir ya, Majapahit itu yang membicarakan tentang suatu mandala Kalyasam. Kalyasam itu sangat mungkin itu berada di lereng Semeru karena ada sungai di daerah Lumajang itu namanya Kalyasam ya, itu yang melewati kota ya. Dan di hulunya itu ada satu jejak yang penting di daerah Lumajang ini yang kemungkinan ini adalah mandala Kalyasam. Di susastra ini digambarkan bahwa pada pemukiman rohaniawan di Kalyasam itu terlihat adanya, ya ini menarik ya, adanya daun telinga itu yang dicantolkan di pagar-pagar di pagar bambu gitu. Nah, ini memberikan petunjuk pada kita tentang adanya mutilasi ya. Ada mutilasi yang lain misalnya dengan memotong rambut misalnya. Ya, rambut dipotong. Memotong rambut pun kategori mutilasi ya? Bisa pada kategori mutilasi, artinya menghilangkan sebagian dari keseluruhan, itu mutilasi. Dan ini diniatkan itu untuk pengorbanan, untuk persembahan kepada ilahinya ya, misalnya kepada dewatanya. Nah, baik human sacrifice ataupun animal sacrifice itu kita dapati di dalam berbagai
religi ya. Yeah, yeah. Mulai dari religi-religi yang sangat tua, nah, sampai dengan religi yang ritusnya itu masih dilakukan hingga sekarang ya. Di tanggal 6 Juni mendatang itu kita melakukan tradisi berkorban. Tepat ketika tiba satu momentum ya, suatu hari raya ya, Rioyo ya, yang di dalam bahasa Jawa itu disebut dengan Rioyo Kurban itu ya. Betul. Hari raya kurban atau yang juga disebuti dengan Bodo Besar. Atau dalam istilah yang lebih Islami itu disebut dengan Idul Adha gitu ya, yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Karena bulannya itu tiba pada apa yang di dalam istilah Jawa itu disebut dengan bulan besar ya. Bulan besar ya, bulan besar, maka hari raya ini diistilahi dengan Bodo Besar ya, Bodo Besar. Nah ini memberikan petunjuk pada kita bahwa perjalanan kurban, tradisi kurban ini sangat panjang, mulai dari zaman prasejarah dan terus berlanjut hingga sekarang. Nah, saya akan mencoba untuk menelisik ya jejak-jejak tradisi kurban yang ada di Nusantara, Pak Kol. Di Nusantara. Jadi saya tadi sempat menyinggung salah satu ya bentuk kurban, yaitu mutilasi. Sebagaimana tergambar ya pada lukisan dinding gua, rock painting. Nah, pada tradisi yang kalau di luar Indonesia ya, misalnya di Mesir misalnya, kita juga melihat ya di kisah-kisah kesejarahan yang ada di Mesir bahwa ketika Firaun itu meninggal dan kemudian dibuatkan piramid, para kasim itu juga ikut dikorbankan ya, tapi tidak disembelih, tapi dia ditempatkan, dikurung bersama tuannya, bersama rajanya, bersama Firaun itu di dalam piramid dan tidak bisa keluar. Nah ini Kasim ini dalam posisi ini sebagai pelayan ya dari Firaun ya, dari sang raja ini menjadi korban. Ini termasuk apa yang kita kenal dengan human sacrifice. Tapi yang bersangkutan tidak kemudian misalnya disembelih gitu ya. Tapi dia dimasukkan di dalam satu perangkap dan tentu sampai mati ya, karena dia tidak bisa keluar dari piramid itu. Nah, ada beberapa praktek yang pengorbanan manusia yang termasuk cukup mengerikan ya. Misalnya adalah dilempar atau didorong masuk ke dalam api itu ya. Nah, ini tradisi-tradisi semacam ini juga kita dapati di berbagai praktek religi. Misalnya di religi-religi di awal-awal peradaban ya, seperti misalnya di Amerika Latin misalnya ya, semacam ini digambarkan. Dan yang menarik perhatian kita pada jejak-jejak tradisi yang purba, yang tua, tidak sedikit dari human sacrifice ini yang dikorbankan itu adalah perempuan. Ya, nanti kita akan melihat di beberapa contoh yang lain bahwa ternyata tidak hanya perempuan, tapi juga ada human sacrifice itu yang laki-laki, gitu ya. Yang laki-laki ya. Dalam kisah kenabian di Islam yang berkenaan dengan kurban, yang dijadikan sebagai kurban itu adalah manusia. Ya, manusia, yaitu anak dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail yang kalau dilihat jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, jadi di dalam praktek pengorbanan ini mula-mula itu akan dilakukan apa yang disebut dengan human sacrifice. Tetapi human sacrifice itu tidak kemudian betul-betul dilakukan, ya, terbatalkan karena human sacrifice itu kemudian digantikan dengan animal sacrifice. Ada intervensi ilahi. Ya, jadi menjadi animal sacrifice karena sebelum
pisau penyembelih itu mengenai leher Nabi Ismail yang kemudian tiba-tiba muncul binatang yang dalam hal ini semacam kalau di Indonesia itu disebut dengan kambing atau domba atau semacam biri-biri dan seterusnya Artinya ini tergambar bahwa dalam contoh kasus ini human sacrifice itu kemudian digantikan dengan animal sacrifice. Nah, pertanyaannya mengapa kemudian digantikan? Sebelum ke sana saya akan mengambil contoh yang lain yang di mana ada human sacrifice yang digantikan dengan animal sacrifice. Pada jejak kesejarahan Nusantara, khususnya di Jawa, kita mengenal satu kisah pengorbanan juga, yang termuat di dalam satu naskah Kidung, yaitu Kidung Sudamala. Nah, Kidung Sudamala itu juga hadir kisah Sudamala itu juga hadir dalam bentuk relief, dalam bentuk relief. Nah, sebagai relief cerita Sudamala itu paling tidak di Jawa kita dapati di 2 candi, Pak Kol. Yaitu di Candi Tegowangi Kediri, di Kediri di Kediri itu dari era Majapahit era Majapahit, kemungkinan itu pasca Hayam Wuruk Wikramawardhana lah, di pasca Hayam Wuruk, dan satu lagi itu di Majapahit akhir yaitu kita dapati panel-panel relief lepas, ada beberapa buah panel yang sekarang terletak di halaman ketiga Candi Sukuh. Nah, ini juga menggambarkan kisah Sudamala. Ini adalah relief cerita Sudamala. Nah, ada juga yang kemungkinan itu bagian dari Sudamala, bagian kemungkinan Ini ada masih tafsir yaitu relief yang dipahatkan pada pendopo teras 2 candi penataran sisi belakang. Pendopo teras ini? Pendopo teras 2 sisi belakang. Sisi belakang. Di mana tampil seorang prasaksi yang mengingatkan kita pada Durga atau pada Ranini, ada Bagawati yang di tangannya itu memegang kepala yang terpenggal. Nah, apakah ini merupakan bagian dari cerita Sudamala? Ini masih sampai hari ini belum betul-betul clear tapi ada pendapat yang kemudian menghubungkannya dengan itu. Tapi paling tidak ada 2 relief candi. Nah, dalam cerita ini ternyata sama. Jadi di awalnya yang akan dikorbankan itu adalah manusia, yaitu Muragil atau bungsu dari Pandawa 5. Si bungsunya itu adalah Sahadewa atau Sadewo kalau di dalam sebutan pewayangan itu. Ini menjadi media untuk meruat Durga atau kalau di dalam Kidung ini disebut dengan Ranini. Meruat Ranini agar bisa kembali ke wujud asalnya, yaitu sebagai Dewi Uma atau Dewi Parwati Nah, karena Dewi Uma atau Dewi Parwati dikutuk terkena sapata terkena kutukan dari suaminya yaitu Dewi Siwa dikutuk dari seorang dewi yang cantik kemudian menjadi raksasi dan kemudian diturunkan dari Kaindran ke dunia, ditempatkan di satu tempat yang disebut Setra Gandamayu. Yang kemudian kita mengenalnya dalam tradisi sekarang itu menjadi Pesetran Gondomayit. Jadi itu namanya sebenarnya dari Setra Gandamayu. Setra Gandamayu. Dan gambaran mengenai bagaimana Setra Gandamayu itu kita dapati baik di dalam relief cerita yang terdapat di Candi Tegawangi ataupun di Candi Sukuh nah, jadi di dalam cerita ini jadi pada tengah malam jadi momentum yang diambil untuk pengorbanan di kisah Sudamala ini tengah malam. Di kedua relief ini Di kedua relief ini sama di tengah malam dan dilakukan di satu tempat yang wingit, yang angker. Oleh karena itu tergambar juga
tentang hantu-hantu gitu Betul. ya. Ada kepala yang melayang, ada tangan yang melayang, dan ini adalah suasana malam yang di satu tempat yang wingit itu di area Setra Gandamayu itu dilakukan di tengah malam. Nah, cara yang dilakukan, bagaimana penanganan terhadap korban ini hampir sama, ya hampir serupa, dengan yang tergambar di dalam kisah kenabian di Islam, ya. Jadi kisah Ibrahim, Ibrahim itu kan disembelih, gitu ya. Disembelih, artinya ada benda tajam yang diarahkan ke leher, gitu ya. Kalau ini disembelih, ya. Jadi disembelih itu dipotongkan ke leher, gitu ya. Tapi kalau di dalam kisah Sudamala itu memang menggunakan benda yang tajam, ya. Kalau di Candi Suko itu terlihat bahwa benda itu berupa kadga, pedang yang besar, gitu, kadga. Tapi yang menarik di Candi Tigawangi itu lebih semacam kapak lebar, kayak kapak corong gitu, kapak besar. Jadi lebih ke parasu. Tapi jadi tidak disembelihkan, tapi lebih ditebaskan ke leher. Dan yang menarik perhatian kita, kalau lihat keserupaan dengan kisah di dalam kisah kenabian di dalam Islam, ketika kadga, pedang besar itu, atau parasu, ya, kapak besar itu akan mengenai leher dari Sahadewa, tiba-tiba muncul binatang. Dan yang menarik perhatian kita, binatang itu adalah binatang yang kalau kita lihat kepalanya, kemudian dilihat bulunya, itu mengingatkan kita pada domba, ya, atau biri-biri, ya. Domba atau biri-biri, ya. Kalau di dalam istilah Jawa kuno itu disebut dengan wiri, ya. W itu kan bisa bertukar dengan B, ya. Jadi wiri menjadi biri. Nah, jadi kata dasarnya biri, ya, lalu dikata ulangkan menjadi biri-biri. Nah, jadi ini serupa, ya, bahwa yang semula itu akan dilakukan pengorbanan dalam bentuk human sacrifice, lalu berganti menjadi animal sacrifice. Nah, jadi tidak pengorbanan manusia itu kemudian dibatalkan dan kemudian digantikan dengan pengorbanan binatang. Kalau di dalam kisah Sudamala itu di sembari ketika proses pengorbanan itu dilakukan, Semar itu digambarkan membacakan mantra-mantra. Tokoh Semar, ya. Tokoh Semar, karena Sahadewa itu ditampilkan dengan semacam inangnya, ya, pengiringnya, atau yang kemudian kita kenal sekarang itu dengan Punakawan, itu Semar. Jadi Semar sebagai pengiring satria, ya, Punakawan itu membacakan mantra-mantra, dan yang menarik, mantra yang dibacakan oleh Semar itu adalah Ongkara, Pak Agon. Ongkara. Mantra ini adalah mantra yang sangat penting itu bagi teman-teman Hindu, khususnya di Bali, ya, Ongkara. Dan selain membaca mantra-mantra Ongkara, itu juga Semar itu menaburkan beras kuning. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira tradisi yang kemudian panjang, ya. Misalnya bagaimana beras kuning itu digunakan, ya. Nah, beras kuning itu juga dianggap punya kekuatan untuk tolak bala, ya. Tolak bala ini tidak hanya di Jawa, di luar Jawa, misalnya di Kalimantan, ya, baik di tradisi Kutai, di tradisi Dayak dan seterusnya, itu beras kuning dijadikan sebagai media untuk tolak bala itu masih dilakukan, itu sampai sekarang, ya. Dan dulu nasi yang berupa nasi kuning, ya, apalagi kemudian dibentuk dalam bentuk khusus, dalam bentuk tumpeng, itu bukan makanan keseharian. Kalau sekarang nasi kuning itu kan sarapan pagi, ya. Kalau dulu nasi kuning itu ini makanan ritual, ya. Iya, menjadi makanan atau kuliner atau gastronomi yang dalam konteks ritual, ya. Tapi itu mengalami profanisasi, ya, dari dari kuliner yang ritual, itu yang sakral, ya, kemudian diprofanisasikan menjadi, ya, makanan yang bisa disantap kapanpun, ya, termasuk untuk sarapan pagi. Dan sekarang di berbagai tempat sarapan pagi itu ditandai dengan sego kuning, gitu, ya. Nah, ini profanisasi. Nah, ini dari dua contoh kasus ini kita melihat adanya apa yang disebut dengan human sacrifice. Nah,
yang menarik juga Pak Akol, ini adalah data teks itu yang kita dapati di dalam Wiracarita Mahabharata. Jadi sebelum perang besar yang dilakukan di Kuruksetra yang kita kenal dengan Baratayuda itu, sebelum perang dimulai dilakukan pengorbanan manusia. Pengorbanan manusia. Seseorang yang kemudian dibunuh dibunuh gitu ya sebagai korban untuk perang yang akan berlangsung. Nah, ini terlihat ya. Jadi ada human sacrifice. Nah, kemudian pada data pada informasi yang dari etnik ya, dari data etnografis ya di Jawa, kita juga melihat itu ya, ada jejak human sacrifice itu pada kisah yang berkenaan dengan Gunung Bromo. Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo. Ya, Oke. Gunung Bromo. Nah, jadi dalam kisah Gunung Bromo itu diceritakan bahwa sepasang keluarga, ini satu keluarga sepasang yaitu laki perempuan, yang laki bernama Joko Seger, yang perempuan bernama Roro Anteng. Itu setelah menikah sekian lama itu tidak dikaruniai anak. Nah, jadi ini mengingatkan kita juga pada kisah Nabi Ibrahim. Betul. Ya. Itu sudah sekian lama tidak dikaruniai anak dan kemudian dia kemudian mempunyai anak dan itu satu-satunya yaitu Nabi Ismail ya. Dan itulah yang kemudian berdasarkan apa yang diperoleh petunjuk lewat mimpi itu ada uji ya. Ini jadi ujian ya, diuji tentang kepatuhannya terhadap ilahi ya. Nah, kalau di dalam konteks kisah yang berkenaan dengan Gunung Bromo. Nah, ini kemudian tergambar pada upacara kasada ya. Kasada ya. Ini sebenarnya pengorbanan itu dilakukan adalah untuk membayar dalam tanda petik ya, untuk membayar ya, ini untuk membayar janji ya. Nah, kalau di dalam istilah Tengger itu namanya bebono. Bebono ya. Jadi berjanji dan janji itu kudu dibayar. Harus dibayar, harus ditepati, harus dilunasi, harus diluari. Nah, kalau di dalam istilah Jawa itu janji itu ujar. Oleh karena itu membayar janji itu diistilahkan dengan ngeluari ujar, ngeluari. Artinya keluar dari janji karena janjinya sudah terbayar. Nah, dalam janjinya ketika Dewi Roro Anteng dan Joko Seger itu memohon kepada Dewata apabila nanti akan dikaruniai anak. Kalau nantinya anak itu banyak, maka anak yang terakhir itu dijadikan sebagai korban dengan melarung ke kaldera ya, ke kawah Gunung Bromo. Nah, ternyata setelah melakukan ritual dengan bebono itu dengan janji itu, dengan nazar itu, keduanya dikaruniai anak bukan satu, tapi 25 anak ya. Nah, dalam tradisi lisan Tengger ini ya. Ini tradisi Tengger dan ini menariknya kalau kita kemudian bandingkan dengan Sudamala. Di Sudamala itu yang dijadikan yang diminta oleh Ranini atau Durga atau Bagawati itu juga Siwuragil. Ya, Sahadewa itu. Bukan Yudhistira misalnya atau Bima itu. Tapi Siwuragil. Dan di dalam kisah Tengger ini juga Siwuragil itu, Dewata Kusuma. Ya. Dewata Kusuma. Nah, ini juga tergambar di dalam kisah ini ada human sacrifice. Nah, lagi-lagi ini Siwuragil ini semula mesti ada keengganan. Nabi Ibrahim juga semula enggan. Betul. Wong ini anak yang diharap-harapkan ya. Dan itu hanya satu-satunya. Kemudian diuji ya ketaatannya kepada ilahinya itu untuk disembelih gitu ya. Nah, begitu juga Dewi Kunti ya, yang dalam konteks ini Dewi Kunti itu menjadi seorang widow ya, janda ya, yang harus single parent ya, harus membesarkan anak-anaknya. Dan lagi-lagi ini yang diminta itu adalah Sahadewa, si ragil gitu. Nah, padahal secara psikologis dalam masyarakat Jawa ada sebutan bahwa
anak ragil itu gandilaning ati gitu ya. Gandilaning ati. Iya. Jadi itu yang paling disayangi ya di antara yang lain itu. Jadi kalau anak ragil itu lepas seperti hati itu lepas. Gandilan itu apa ya? Kayak tali kait itu ya. Dan itu gampang lepas itu ya. Gandilaning ati. Jadi anak ragil itu gandilaning ati karena itu enggan. Enggan. Jadi ketika Ranini itu minta agar Sahadewa itu dijadikan sebagai media untuk meruat dirinya. Ya, tentu sebagai seorang ibu ya, apalagi itu anak ragil yang diminta, itu keberatan. Nah, kemudian dia mau itu karena dirasuki oleh semacam roh dari inangnya Ranini yang Nikalika ya. Nah, karena dirasuki roh Nikalika dari yang semula itu berkeberatan ya, masih gundah gitu, akhirnya kemudian berketetapan hati untuk mengorbankan si Sahadewa itu ya. Nah, begitu juga Joko Seger dan Roro Lanteng. Walaupun anaknya itu 25, kalau kemudian dikorbankan satu kan toh masih punya 24. Betul. Tapi lagi-lagi ini yang diminta itu ragil gitu ya. Ini gandilaning ati. Oleh karena itu enggan. Jadi sampai sekian lama nazar itu tidak dibayar-bayar. Bebono itu tidak dibayar-bayar. Nah, akhirnya kekuatan alam itu yang kemudian memaksa untuk membayarnya. Ya, jadi Gunung Bromo erupsi meletus, kemudian mengeluarkan lava, dan Dewata Kusuma yang sebenarnya juga berusaha untuk lari akhirnya bisa disambar oleh lava itu dan akhirnya meninggal ya. Meninggal dalam konteks ini adalah menjadi korban ya untuk membayar Bebono. Dalam konteks Tengger itu berarti Kasodo memperingati peristiwa ini. Yang penting itu adalah bayar Bebono. Karena itu ketika upacara Kasada berlangsung, warga Tengger yang berkumpul di Poten ya, kalau sekarang di pura yang ada di Pura Poten itu itu kemudian menghadap dukun sebagai perantara kepada dewatanya, menyampaikan Bebononya. Jadi saya punya keinginan tahun depan usaha pertanian saya sayur misalnya kentang itu akan berlimpah, dan kalau kami diberi panen yang berlimpah saya akan ini Bebononya akan mengorban menyerahkan melabuh kentang saya dan seterusnya, atau bisa saja melabuh kambing, kemudian melabuh ayam. Kan di situ kan seringkali kita lihat ya di foto-foto di video itu melempar ayam di kawah, ada kambing yang juga dilepas itu sampai ke bibir di tebing-tebingnya kaldera dan seterusnya. Ini tergantung apa yang dibebonokan, apa yang dinazarkan. Ya. Tapi yang menarik perhatian kita dalam kisah ini human sacrifice masih hadir di dalam kisah Roro Lanteng dan Joko Seger yang dikontekkan di kisah ini di akhir Majapahit ya, karena Roro Lanteng ini adalah putra dari sebenarnya kalangan bangsawan yang Majapahit yang kemudian eksodus ya, meninggalkan keramaian dan kemudian tinggal di sekitar Bromo gitu ya, Gunung Bromo. Nah, human sacrifice hadir. Nah, kalau di dalam kisah ini ternyata human sacrifice-nya tidak tergantikan. Dalam oral history Tengger Tengger tidak gantikan. Tapi kalau di kisah tentang Sudamala dan kenabian di Islam, Nabi Ibrahim dan Ismail itu kemudian digantikan dengan binatang. Nah, ada yang sebaliknya dari itu, Pak Ako. Justru saya temukan itu di dalam kitab Gancaran, kitab prosa Pararaton. Ini malah sebaliknya. Dari yang semula itu adalah animal sacrifice, kemudian justru tergantikan itu dengan manusia. Human sacrifice ya, gitu ya. Ini malah kebalik itu ya, malah kebalik. Nah, ini konteksnya apa ini Pararaton ini ya? Pararaton itu mengisahkan ini di bagian awal Pararaton ya. Awal Pararaton itu mengisahkan tentang satu ritus yang dilakukan oleh Tapawangkeng ya. Ini tokoh ya, dia agamawan ya, Tapawangkeng yang di dalam Tantu Panggeran itu disebut-sebut masih berkerabat tunggal guru lah dengan
apa itu dengan kalau di Pararaton itu disebut dengan pupalot, kalau di Tantu Panggalan itu disebut dengan pupalet. Pupalet. Nah, ya, keduanya adalah rohaniawan yang menganut apa itu Hindu Siwa dan lebih khusus lagi adalah Hindu Tantra. Tantra ya. Nah, Oke. Dikisahkan bahwa ketika Pu Tapawangkeng ini mendirikan gapura, ya, mendirikan gapura, ritus pendirian gapura itu dilakukan dengan mengorbankan binatang. Ya. Oke. Dan di dalam Pararaton disebut bahwa binatang yang dikorbankan itu adalah kambing. Kambing. Sebutannya wedus. Ya. Wedus. Wedus. Jadi tulisannya bukan wedus itu, WDUS. Wedus. Ya. Okay. Wedus. Ya. Yeah. Wedus bang. Wedus bang. Ya, jadi kambing merah. Kambing merah. Nah, jadi kambing ini kan punya banyak warna, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada kecoklatan. Ini wedus bang. Jadi mulanya Tapawangkeng itu akan melakukan sacrifice, pengorbanan itu dengan dalam bentuk animal sacrifice, yaitu mengorbankan wedus bang. Oke. Ketika ritual akan dimulai akan dilakukan, ada kesulitan bagi Tapawangkeng itu untuk mendapatkan wedus bang. Ya, saya tidak tahu ya. Wedus bang itu kambing yang seperti apa ya? Kok itu digambarkan sebagai kesulitan untuk mendapatkan itu. Nah, ketika kesulitan untuk mendapatkan wedus bang, tiba-tiba muncul anak muda, ya, yang menawarkan dirinya untuk menggantikan wedus bang itu sebagai sacrifice, sebagai media sacrifice, sebagai korban. Nah, anak muda itu menawarkan kepada Putra Tapawangkeng dia akan menggantikan wedus bang itu sebagai korban. Nah, mengapa? Dia melakukan tindakan yang semacam ini. Nah, mula-mula Tapawangkeng menolak karena ini dianggap tidak manusiawi, ya. Karena mengorbankan manusia. Betul. Ya, tidak manusiawi karena korbannya itu korban. Tapi anak muda ini mendesak gitu ya, agar permohonannya untuk dijadikan untuk menjadi pengganti wedus bang itu dikabulkan. Karena dia punya keinginan baik. Keinginan baiknya apa? Dia akan mengorbankan diri sebagai korban. Ya, ini adalah sebagai tindakan yang apa ya? Yang kalau di religi ini adalah tindakan yang religi tingkat tinggi ya, karena mengorbankan dirinya untuk korban ya, untuk dewata ya. Jadi ini adalah persembahan kepada dewata yang tertinggi, sampai yang dipersembahkan adalah nyawanya. Betul. Gitu ya, dirinya ya. Nah, ini mula-mula ditolak, tapi si anak muda ini menjelaskan bahwa mengapa ini dimohonkan ya, untuk, dan itu diharapkan untuk dikabulkan karena dia berharap dengan meninggal sebagai korban untuk persembahan kepada dewata, berharap bahwa dalam kehidupan mendatang, ini konsepnya reinkarnasi ya, itu akan menjadi orang yang lebih baik, gitu ya. Benar. Maka akhirnya Tapawangkeng kemudian mengiyakan ya, karena ini didasari oleh satu niatan yang baik ya, untuk memperbaiki kehidupan mendatangnya. Maka anak muda itu kemudian dijadikan binatang korban ya. Disembelih gitu ya, dan kemudian rohnya itu kembali ke apa yang disebut dengan Wisnupada. Jadi tempat persemayaman Dewa Wisnu. Dan menariknya, setelah dalam kehidupan mendatang, anak muda ini kemudian diturunkan ke timur Gunung Kawi. Timur Gunung Kawi. Nah, ini ketika anak muda ini disebut tidak disebut siapa namanya, dia hanya dikatakan sebagai anak janda dari Jiput. Ya. Anak janda dari Jiput. Janda dari Jiput. Jadi ibunya adalah seorang janda dan tinggalnya di Jiput. Nah, siapa namanya tidak disebut, hanya disebut anak janda dari Jiput. Nah, dalam kisah berikutnya setelah dilahirkan kembali ya, di timur Gunung Kawi itu ya, di kehidupan berikutnya ya, dia lahir di timur Gunung Kawi, dan di dalam Pararaton disebut bahwa anak ini kemudian diberi nama Ken Angro gitu ya. Nah, jadi
human sacrifice yang tergambar di awal Pararaton ini sebenarnya adalah human sacrifice yang dilakukan oleh Angrok pada kehidupan sebelumnya, pada kehidupan sebelumnya. Nah, ini menarik ya, karena dari apa yang semula animal sacrifice itu diubah menjadi human sacrifice. Ini berkebalikan dengan kisah Sudamala, berkebalikan juga pada kisah pengorbanan di dalam kenabian di Islam itu ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa walaupun di dalam Pararaton itu akhirnya juga ada human sacrifice, tapi Tapawangkeng itu berkeberatan, Mas. Karena ini tidak manusiawi. Nah, menurut saya yang penting ya dalam momen kisah-kisah ini kalau kita coba bandingkan antara Sudamala dan kisah kenabian yang ada di Islam itu bahwa human sacrifice ini mesti diakhiri, tidak bisa dilakukan, karena kalau itu dilakukan human sacrifice ini maka dan itu kemudian diterima oleh ilahi, maka ilahi itu tidak humanis. Gitu ya. Ilahi tidak humanis ya? Tidak humanis, karena pengorbanan manusia ini kan manusia kan human ya, itu tidak humanis. Karena itu praktek religi yang tidak humanis itu mesti diakhiri. Maka digantikanlah human sacrifice itu dengan animal sacrifice. Nah, Tapawangkeng pun tahu bahwa ini tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Gitu. Nah, hanya saja yang menarik perhatian kita semacam ini ternyata juga justru dilakukan itu di Mahabharata. Di Mahabharata ya. Di Mahabharata. Jadi sebentar Mas, ini Mahabharata induknya atau Mahabharata yang sudah diadaptasi dalam Bharata Yuddha? Kalau kita lihat ya di Kakawin ya, di Kakawin yang ditulis oleh Sedapanuluh ya, Sedapanuluh di era Kadiri di era Kadiri itu kisah ini juga digambarkan. Digambarkan tentang human sacrifice ini dari ada seseorang yang kemudian dibunuh di medan laga di Kuruksetra sebelum perang dimulai. Trompet Sakakala itu dibunyikan ya untuk mengawali perang. Itu diawali dengan korban manusia. Ini dilakukan ya. Karena saya tidak tahu ya dasar pertimbangannya apa ya. Mungkin teman-teman yang bisa mengupas filosofi ini karena perang ini juga akhirnya akan ditandai dengan hilangnya banyak nyawa gitu Apakah itu ya saya kurang tahu ya. Tapi ada human sacrifice. Nah, dari apa yang saya sampaikan di sini Pak Akol, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Nah, kita identifikasikan. Yang pertama mengenai apa yang dikorbankan ya. Jadi ada beberapa paling tidak ada dua yang dijadikan sebagai korban. Itu bisa manusia, ya itu kita sebut sebagai human sacrifice atau bisa binatang. Nah, kalau manusia itu tidak harus seluruhnya dari manusia, tapi bisa saja sebagian dari manusia. Kalau sebagian dari seluruhnya, sebagian dari seluruhnya. Misalnya apa yang kita sebut sebagai mutilasi, gitu ya. Nah, terkait dengan dua kategori ini, human sacrifice dan animal sacrifice, dalam beberapa contoh, human sacrifice itu kemudian digantikan dengan animal sacrifice. Dasar pertimbangannya adalah dasar pertimbangan kemanusiaan, humanis atau tidak humanis. Karena itu digantikan, sehingga apa yang tergambar di dalam kisah kenabian di dalam Islam ini adalah semacam semacam seruan ilahi untuk mengakhiri pengorbanan manusia. Seruan. Itu ya. Dan di samping ini adalah uji ya bagi Nabi Ibrahim tentang ketaatannya kepada ilahi, untuk bagaimana kedekatan dirinya kepada ilahi ya. Nah, ini tapi ada pesan ya di situ bahwa human sacrifice itu harus ditinggalkan. Harus diakhiri ya? Harus diakhiri. Nah, harus diakhiri. Kalaupun melakukan sacrifice, tidak manusia yang dijadikan korban, tapi binatang. Nah, kemudian yang kedua, cara yang acap kali hadir ya, dilakukan dalam kaitan dengan sacrifice itu adalah menyembelih, gitu ya. Dan biasanya sasaran itu adalah leher. Apakah itu disembelih, dipotong begini, atau ditebas, atau bisa jadi ditebas, tapi sasaran itu leher. Ya, sasaran itu leher. Tapi tidak seluruhnya itu memang
disembelih gitu atau ditebas, tapi juga bisa saja itu ditombak gitu ya, dan seterusnya ya, atau dengan cara yang lain, misalnya didorong masuk ke dalam api misalnya gitu ya, didorong masuk dalam api. Nah, jadi penggunaan senjata tajam kemudian diarahkan ke leher, dipotong atau ditebas, kemudian keluarlah darah. Keluarnya darah korban itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi salah satu unsur penting dari korban itu adalah keluarnya darah, tumpahnya darah, gitu ya, tumpahnya darah. Dan ilahi, ya, apapun namanya ya, saya tidak menyebutnya, yang dipersembahkan kepada ilahi itu intinya adalah darahnya, ya, darahnya, keluar darahnya itu. Jadi kalau di istilah Bali itu tabuhnya rah, gitu ya. Tabuhnya rah. Ya, tabuh rah gitu ya. Misalnya adu ayam gitu ya. Angadu sawung gitu. Itu terkait dengan ritus yang disebut dengan tabuh rah gitu ya. Jadi keluarnya darah, berkucurnya darah. Ini yang penting ya. Jadi darah itu terkucur kemudian di tanah gitu. Itu yang dipersembahkan kepada ilahinya gitu ya. Atau kalau tidak selain darah, biasanya ada bagian-bagian tertentu dari yang dikorbankan itu yang kemudian dipersembahkan pada ilahinya. Terutama bagian itu adalah kepala. Oleh karena itu dalam berbagai ritus pengorbanan ya, misalnya larung sesaji ya, di Laut Selatan itu misalnya. Larung sesaji itu yang dilarung kalau misalnya itu memotong kambing tidak seluruhnya, kepalanya yang dilarung kepalanya saja gitu ya. Dan di dalam relief cerita yang terdapat di pendopo teras 2 Candi Penasaran itu digambarkan Durga ya, atau Ranini ya, mungkin bisa kita sebut Ranini atau Bhagawati itu digambarkan sedang memenggal kepala terpenggal gitu ya. Jadi kepala itu menjadi satu yang penting. Nah, jadi ilahi itu tidak katakanlah ini mengambil ya, atau misalnya memakan, tidak mengambil atau tidak memakan seluruh dari yang dikorbankan. Ilahi juga berbagi, tertentu dibagi selebihnya leher ke bawah itu dibagikan kepada manusia ya, untuk kemudian dikenduri ya, dimakan bersama dan seterusnya. Jadi ilahi itu tidak serakah untuk memakan seluruh dari apa yang dikorbankan pada dirinya ya, tapi hanya mengambil sebagian darahnya saja, atau mungkin adalah nyawanya saja ya, yang diterimakan kan di situ kan tidak butuh jasadnya untuk apa jasadnya ya, itu yang dibutuhkan justru pengorbanannya ini. Nah, pengorbanan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang dipandang tinggi. Karena itu saya rela berkorban. Nah, jadi itu dibutuhkan kerelaan. Nah, pengorbanan itu butuh kerelaan. Ya. Nabi Ismail menggambarkan kerelaannya, gitu ya, untuk untuk apa yang petunjuk yang diperoleh oleh ayahnya, gitu, untuk kepentingan kedekatannya kepada ilahinya. Betul. Jadi kerelaan ini adalah menjadi yang penting. Oleh karena itu melakukan pengorbanan yang tidak rela itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, mesti rela. Nah, kalau tidak rela itu ya bukan berkorban. Karena itu terlihat ya, mula-mula memang ada keengganan. Berkorban itu pasti enggan ya. Enggan, Mas. Ya. Jadi misalnya sekarang ya kita lihat ya, misalnya korban ini, misalnya presiden itu mengorbankan dengan korban itu sapi yang tidak hanya kuintalan ya, tapi sudah bisa angkanya itu 1, ton gitu ya. Itu kan tentu harganya mahal, di atas 100 juta. Ya itu walaupun duitnya akeh ya. Nah, itu kan aku korban enggak. Ya, kalau memang enggak ya enggak rela, ya udah enggak usah korban aja gitu. Jadi korban itu dibutuhkan adanya satu kerelaan. Itu. Nah, ini Mas, beberapa contoh Pak. Tentu saya review sedikit Mas. Rupanya selain data-data kesejarahan yang bisa dirujuk pada agama-agama besar atau sebut agama dunia ya, di Nusantara khususnya di Jawa, rupanya juga kita menemukan banyak sekali kisah-kisah tentang pengorbanan. Betul. Ada yang memang coraknya atau beragam model, tapi juga ada similaritasnya. Saya setidaknya tadi mencatat ya, setidaknya kita punya data
tekstual. Kidung Sudamala, Pararaton, Baratayuda. Ini yang teks. Yang artefaktual, candi relief di Candi Suko, relief di Candi Tegowangi, bahkan di teras kedua Candi Penataran. Dan yang terakhir adalah data oral history, yang terkait dengan data etik ya, Gunung Bromo ya, sejarah ritual. Itu salah, mungkin ada lebih banyak lagi yang ya. Lain ya. Ini salah satu. Ada banyak lagi. Nah, dari semua misalnya itu kan selain waktunya yang berselisih, misalnya Mahabharata atau Baratayuda itu baru ditulis pada masa Kediri, tentu lebih tua ya. Tapi kalau di India kan panjang, jauh lebih tua dari. Tetapi kalau diadaptasi di Jawa dan masih ada muncul pengorbanan manusia sebelum episode perang Bratayuda itu dimulai, berarti kan ada suatu kesadaran atau pandangan dunia bahwa pengorbanan manusia masih lazim pada masa itu, gitu ya. Begitu juga kisah di Bromo oral historisnya terkait dengan Joko Seger Roro Anteng itu. Mungkin tidak lazim itu tidak artinya masih banyak dilakukan. Masih banyak dilakukan. Bukan sangat banyak, masih banyak dilakukan, tapi hanya momentum yang luar biasa. Itu karena Bratayuda itu taruhlah sangat luar biasa. Taruhlah itu momentum yang sangat luar biasa. Tapi oral history kembali muncul ya. Pengorbanan siapa, Dewata Kusuma ya, betul. Anak terakhir dari pasangan Joko Seger Roro Anteng itu juga. Itu episodenya setidaknya kalau akhir Majapahit kan abad 14-15 Masehi. Gitu. Sekitar itu. Nah, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau pada saat bersamaan, kalau kita mengacu pada Kidung Sudamala yang menjadi acuan pembuatan relief Sudamala, ruatan yang mengacu pada Kidung tersebut itu kan juga pada episode yang kurang lebih abad 14 15 Masehi. Jadi Majapahit. Pada abad 14-15 Masehi itu kita menemukan dua neraca sekaligus. Ada neraca pengorbanan manusia yang masih betapapun dilakukan dalam kondisi extraordinary, sesuatu yang hebat, tapi yang paling lazim atau yang paling umum adalah model yang dipahat pada relief Candi Suko dan Candi Tegowangi. Nah, itu yang benar-benar dua bukti artefaktual itu yang memiliki kemiripan dengan sumber-sumber normatif dalam agama besar. Dalam konteks ini adalah sumber Al-Quran misalnya. Apa maknanya, Mas? Nah ini yang saya kok ada similaritas dari dua kebudayaan besar gitu. Jadi Kidung Sudamala. Ini sebagai sebuah cerita ya. Yang dalam teks itu dituangkan di dalam bentuk susastra kidung ya. Susastra kidung ya itu ya. Kidung gitu. Jadi ini dalam bentuk puisi yang bisa ditembangkan ya. Nah, ini kan suatu kisah yang sebenarnya bukan kisah yang diabsorb ya, diserap dari India. Tapi Kidung Sudamala itu adalah kidung kubahan ya. Kubahan yang dikubah di Jawa, artinya ini adalah kisah Jawa, kisah Jawa. Ya memang tokoh cerita ini adalah tokoh-tokoh cerita yang ada di dalam Mahabharata ya, itu tentu saja Pandawa 5 gitu ya. Pandawa 5 ada Semar, ada Kunti, ada macam. Tapi juga dewata-dewata dalam agama Hindu ya. Tapi kisah ini adalah kisah yang sangat mungkin ini adalah kisah gubahan ya. Kisah gubahan dan ini dilakukan di Jawa. Jadi ada semacam originalitas Jawanya gitu ya. Originalitas Jawanya. Nah, pertanyaannya, kalau itu kemudian hadirnya di era Majapahit, bagaimana kemudian kalau kemudian kita bandingkan dengan kisah kenabian di dalam agama Islam, apa dibalik persamaan ini, dibalik similaritas ini persamaan antara kisah kenabian di dalam Islam dan di Kidung Sudamala. Pertanyaan yang muncul pada kita adalah pertama, kemungkinannya apakah ini pengaruh dari satu terhadap yang lain? Pengaruh satu terhadap yang lain. Pertanyaannya apakah kisah kehinduan di era
Majapahit berpengaruh terhadap kisah kenabian di Islam itu ya. Ini atau sebaliknya. Sebaliknya. Ya, ini adalah kisah kenabian dalam Islam yang kemudian berpengaruh terhadap narasi dalam bentuk cerita yang berkembang di era Majapahit. Jadi ada pengaruh-pengaruh story Islam kisah dari kisah kenabian yaitu Ibrahim Ismail gitu ya. Nah, atau kemungkinan yang kedua ini bukan karena satu mempengaruhi yang lain gitu ya. Jadi karena proses pengaruh budaya, tapi ini adalah paralelisme. Jadi tidak bukan karena satu mempengaruhi yang lain, tapi ada persamaan, tapi keduanya itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi kalau kita bicara tentang proses kebudayaan, pengaruh itu karena difusi karena penyebaran. Kemudian dari Islam kan tersebar dari tempat asalnya sampai ke Nusantara dan kemudian berpengaruh kepada budaya Nusantara dalam bentuk religi ada salah satu kemungkinannya itu adalah karena pengaruh dari satu budaya terhadap budaya yang lain. Katakanlah ini dari pengaruh budaya Islam terhadap budaya Nusantara di era itu di era Majapahit itu yang notabene masih era Hindu-Buddha. Saya akan mencoba membandingkan yang lain, Pak Ako. Membandingkan dalam kisah yang lain tentang similaritas semacam ini. Kalau kita ke Candi Jago, Pak Ako. Candi Jago yaitu terutama di teras pertama Candi Jago yang teras pertama itu berisi 3 kisah Ada kisah Tantri, kemudian dilanjut tentang Ari Dharma dan berikutnya lagi yang disusul yang berikutnya itu adalah cerita tentang Kunjarakarna gitu. Nah, di dalam cerita Kunjarakarna yang menarik itu adalah satu terdapat adanya sejumlah panel ini tidak hanya satu panel. Itu ada sejumlah panel yang menggambarkan tentang neraka di kisah Kunjarakarna itu. Kunjarakarna neraka yaitu gambaran tentang siksa neraka siksa neraka. Nah, di samping siksa neraka itu adalah penggambaran tentang semacam proses selecting seleksi jadi orang yang sudah meninggal itu kemudian diseleksi berdasarkan amaliyahnya berdasarkan kalau di Islam itu berdasarkan karmanya Jadi kalau dia banyak melakukan tindakan yang tidak baik asubha atau sebaliknya dia banyak melakukan tindakan subha dan itu akan diseleksi dengan media seleksi. Nah, di Islam dalam di dalam kisah yang bukan kisah di dalam kitab suci Al-Qur'an itu digambarkan tentang adanya apa yang disebut dengan Siratal Mustaqim gitu ya. Jadi ini sebagai media untuk media selecting apakah seseorang ini bisa lolos dari jeratan neraka atau menuju surga. Kalau ternyata dalam proses selecting ini dengan media yang digambarkan sebagai sesuatu yang sangat tajam sangat tajam itu yang digambarkan seperti rambut dibelah 7 gitu ini kan gambarannya kan sesuatu yang sangat tajam itu dia kalau banyak melakukan dosa akan jatuh ke dalam api neraka gitu Nah, ternyata di relief cerita Kunjarakarna di Candi Jago ini di Jago di Candi Jago ini kan relief yang dipahat di era Hayam Wuruk di masa keemasan Majapahit karena ini terkait dengan pemugaran Candi Jago di era Hayam Wuruk Pemugaran itu dipimpin oleh Aditya Warman Jadi kurang lebih di medio abad 14. Nah, jadi relief ini relief abad 14. Nah, selain itu tergambar dalam relief, sebenarnya itu tergambar dalam satu kitab juga Jadi Kunjarakarna. Kunjarakarna ini Jadi kalau nama teks lengkapnya itu Kunjarakarna Dharmakatana itu Di dalam Kunjarakarna Dharmakatana ini, kisah Kunjarakarna ini media seleksinya media
seleksinya itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang sangat tajam seperti rambut dibelah 7, tapi digambarkan sebagai sesuatu yang labil kalau diinjak ya, kalau ditumpui gitu ya. Nah, yaitu rapuh. Ini labil. Labil ya. Labil ya. Labil, tidak stabil ya. Labil. Jadi goyang-goyang ya. Bergoyang. Okay. Nah, kalau ini yang ditumpu itu bergoyang, maka orang bisa kemudian jatuh ya. Nah, sebutannya adalah wat ogalagil. Jadi jembatan goyang gitu ya. Jembatan goyang, ogalagil ya. Ogalagil gitu. Jadi tidak stabil. Jadi tidak stabil tapi bukan stabil tapi tidak stabil ya. Ya, nah tidak stabil. Nah, kalau dirinya banyak melakukan dosa, maka ketika benar melewati jembatan yang tidak stabil itu akan jatuh ke dan kemudian dibakar oleh api neraka. Api neraka digambarkan. Nah, selain ada sebutan wat ogalagil, ada sebutan yang berikutnya itu disebut dengan titi gonggang, Pak. Titi gonggang. Titi gonggang. Jadi titi itu artinya jembatan. Tapi tumpuannya itu tidak acek gitu ya. Jadi ada yang masih ada tumpuan, tapi masih ada yang kemudian rusak atau rapuh gitu ya. Kemudian ada tumpuan lagi. Nah, jadi kalau banyak dosa dan kemudian terlalu tergesa dan seterusnya, dia bisa terperosok masuk ke dalam ke dalam neraka, dibakar oleh api neraka. Nah, terlepas dari apakah itu disebut dengan Siratal Mustaqim yang digambarkan. Jadi sebenarnya Siratal Mustaqim itu kan kalau tidak salah artinya jalan lurus ya. Tapi yang menarik penggambarannya alegorismenya. Apa istilahnya? Alegorismenya itu digambarkan seperti sesuatu yang sangat tajam, seperti rambut dibelah 7 itu tajam tapi sekaligus rapuh itu. Oh, sekaligus rapuh. Oh ya, rambut ya soalnya. Rapuh ya, ini seperti titik gonggang ya. Gonggang. Ada kerapuhan ya. Ada kerapuhan ya. Ada kerapuhan. Nah, kan similar banget itu. Similar. Nah, ini pertanyaannya. Apakah bukan tidak mungkin ya? Ini kalau mungkin atau tidak mungkin. Kita kemungkinan bisa kita buka ya, walaupun nanti masih butuh data-data penguat ya, bahwa ternyata gejala budayanya demikian ya. Bukan tidak mungkin bahwa dalam cerita Kunjara Karna yang yang berkaitan dengan penggambaran neraka tadi ya. Karena kalau siksa neraka disiksa, direbus dan sebagainya. Itu di kisah yang lain kita hadir ya, di Borobudur itu ada juga karena Mahakam Bangga itu orang yang berusaha direbus itu ya. Kalau di dalam cerita Kunjara Karna itu diistilahkan dengan direbus di dalam Candra Goh Muka itu. Kalau di dalam cerita pewayangan itu menjadi Candra di Muka itu ya. Nah, itu hadir juga direbus di dalam satu kawah ya, jadi ya, kawah tempat perebusan besar itu direbus itu di Mahakarmawi Bangga yang kisah Buddhis ya, itu juga hadir. Ini mirip juga dengan yang kita dapati di situ. Tapi di Mahakarmawi Bangga itu selecting melalui media yang sulit, yang sangat sulit ya, terutama bagi orang yang berdosa ya, dalam bentuk jembatan ya. What ya. Kalau sebutan Jawanya what Siratal Mustaqim ya, what itu jembatan. Ya, tulisannya kalau istilah lama itu what ya. What bukan what. WWAT what gitu. Itu artinya jembatan atau titi. Titi itu juga jembatan itu ya. Titik gonggang wat ogalagil atau what ya. Ogalagil itu juga dia pakai what seperti what Siratal Mustaqim. Ini titik gonggang. Nah, jadi ada kemungkinan ya bahwa paling tidak ya yang diambil itu ide dasarnya. Ide dasar ya. Jadi pengaruh itu berupa ide dasar ya. Nah, perihal narasinya itu bisa bagian dari proses kreatif ya. Proses ekspresinya bisa proses kreatif ya. Atau bisa proses kreatif itu bisa saja mengubah ya. Digubah dari suatu kisah di dalam Mahabharata yaitu menghadirkan. Itu kan Sudamala itu kan menggambarkan ketika pihak Kurawa sedang berperang menghadapi pihak Hastina ya, di mana pihak Pandawa itu menghadapi pihak Kurawa ya, di mana pihak Kurawa itu dibantu oleh dua raksasa yaitu Kalantaka dan Kalanjaya dan seterusnya. Itu konteksnya sekitar Bharatayuda lah, Bharatayuda gitu ya. Nah itu. Nah jadi
disinilah kita melihat bahwa mungkin ide dasar itulah yang kemudian dikreasikan, kemudian dikaitkan settingnya itu adalah diambil sebagai salah satu dari peristiwa di dalam Bharatayuddha, yaitu pertempuran antara Mahabharata Ramaya antara Pandawa dan Kurawa itu ya. Nah, atau ternyata juga ada di dalam kisah-kisah yang berhubungan tidak di dalam agama Hindu ya. Kalau di Sudamala itu kan kisah kehinduan ya. Tapi di Kunjarakarna itu kisah yang berlatar Mahayana Buddhisme. Artinya bahwa kisah atau ide dasar dari budaya Islam dalam hal ini itu tidak hanya berpengaruh pada budaya Hindu saja sebagaimana tergambar pada Sudamala, tapi juga kedapatan indikasinya itu hadir pada kisah Buddhis yaitu Kunjarakarna. Artinya bisa jadi di era-era Majapahit di era-era Majapahit, apakah itu di masa keemasan atau kemudian sedikit setelah masa keemasan, setelah Hayam Wuruk, yaitu di era Wikramawardhana sebagai contoh kasus pada Sudamala di Candi Tegawangi, atau justru agak malah akhir Majapahit akhir seperti Sudamala yang ada di Candi Sukuh. Itu pengaruh Islam sudah masuk di Jawa, bahkan Islam tidak hanya hadir di pesisiran. Islam sudah hadir di pusat pemerintahan di Wilwatikta dengan berbagai jejak seperti misalnya makam Cempa, makam Troloyo dan sebagainya. Kemudian keterangan di dalam Kidung Sunda atau Sundayana tentang adanya Masjid Hageng dan seterusnya. Itu memberikan gambaran kepada kita pengaruh Islam itu sudah tidak hanya pengaruhnya tidak hanya hadir di pesisiran, tapi sudah sampai ke jantungnya, yaitu ke Kadatuan, ke pusat pemerintahan. Nah, salah satu pengaruh itu adalah pengaruh dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita, yang kemudian atau susastra ya. Nah, inilah yang kemudian hadirnya itu dalam bentuk susastra kisah yang dituangkan entah itu dalam bentuk teks atau dituangkan dalam bentuk dalam bentuk relief. Dalam hal ini adalah relief candi. Dengan sedikitnya kajian, dengan sedikitnya data, kita akan lebih menentukan mana. Ini suatu dialog kebudayaan. Islam mengaliri atau memberi pengaruh pada narasi kehinduan atau kebudayaan, atau sebaliknya, atau ini paralelisme. Sebenarnya. Baik, barangkali masih terlalu dini untuk mengambil pilihan dari dua alternasi itu ya. Yang kita dapati adalah indikasi awal saja ya. Nah, artinya untuk fixingnya apakah itu paralelisme atau dialog atau pengaruh pengaruh kebudayaan budaya satu terhadap yang lain. Saya kira memang masih butuh data pendukung lainnya Pak. Butuh kajian yang lebih serius butuh data. Nah, jika memang ada data-data lain yang mengarah kepada bahwa ada pengaruh budaya Islam terhadap budaya yang ada di Jawa pada waktu itu termasuk dalam bidang susastranya, maka kemungkinan bahwa yang ada itu fenomena itu bukan fenomena paralelisme tapi fenomena pengaruh budaya Nah, tapi saya kira ini masih kita tunggu untuk hadirnya data-data berikutnya. Hanya yang menurut saya kalaupun itu pengaruh Islam terhadap budaya Jawa khususnya di era Hindu Buddha entah itu kepada Hindu atau pada Buddhis, itu juga cukup masuk akal masuk akal kalau kita lihat konteks zamannya, karena Islam pada waktu itu tidak hanya hadir di pesisiran, tapi Islam sudah hadir betul di pusat pemerintahan di pusat pemerintahan. Oleh karena itu saya kira kita perlu juga menelisik tentang beberapa dari sumber-sumber yang dari data-data lain. Misalnya apakah istilah-istilah Arab misalnya itu sudah juga diserap ke dalam kosakata Jawa Tengahan pada waktu itu misalnya atau mungkin gambaran-gambaran yang lain gambaran-gambaran yang lain misalnya gambaran entah itu arsitektural atau ragam hias atau apa, itu saya kira juga butuh data-data tambahan untuk memastikan bahwa memang dalam kasus
cerita Sudamala dan Kunjarakarna ini ada kemungkinan bahwa terjadi pengaruh dari budaya Islam di satu pihak kepada budaya Hindu atau Buddha di pihak yang lain. Baik, baik. Saya agak mengerucutkan di bagian ini, Mas. Para mahasiswa, para akademisi, pecinta sejarah lokal maupun sejarah lintas, saya kira obrolan agak panjang dan detail ini itu mengerucut pada beberapa poin yang penting. Kita kerucutkan ya. Pertama-tama, tadi kita memulai tradisi kurban itu adalah sesuatu yang universal. Universal dan panjang ya. Dan panjang. Perjalanannya sangat punya panjang. Akarnya di masa prasejarah, maupun proto sejarah, maupun sejarah kontemporer bahkan ya. Maupun sejarah. Nah, karena universal, maka dia tidak hanya ditemukan dalam tradisi agama-agama besar saja. Terutama dalam konteks ini kita sedang membincang Islam. Gitu. Ternyata dalam rentang waktu yang panjang juga di Nusantara, khususnya di Jawa, ada banyak sekali narasi tentang pengorbanan. Baik pengorbanan dalam kategori human sacrifice maupun animal sacrifice. Nah, kalau kita merujuk pada normativitas Islam itu kan jelas sekali. Awalnya itu kan human sacrifice itu. Karena seperti diabadikan dalam Al-Quran, ini dialog antara anak bapak Nabi Ibrahim Ismail yang mendapat petunjuk itu mimpi wahyu bahwa diperintah untuk menyembelih Ismail dalam rangka mendekatkan diri gitu. Nah, tapi setelah janji itu dipenuhi, tiba-tiba ada intervensi ilahi kan, Ismail lalu diganti dengan sejenis domba, kambing, biri-biri yang pasti adalah binatang, animal. Menjadi kategorinya ada transformasi dari human sacrifice ke animal sacrifice. Nah, apakah ini suatu asupan budaya dialektika atau suatu paralelitas? Karena alegorisme ini persis seperti yang kita temukan dalam relief Sudamala, baik yang ada di Candi Sukuh maupun Candi Tegowangi. Nah, makanya ini apa kebetulan? Apakah ini suatu kebetulan? Atau sebenarnya tidak kebetulan? Ini karena proses budaya pengaruh satu terhadap yang lain. Apakah begitu ya? Ya, saya coba mengulang penjelasan Mas Dwi tadi bahwa Sudamala adalah relief ruat ya, Mas ya. Meruat Dewi Durga atau Batari Durga untuk membersihkan purifikasi. Dirinya, ya. Untuk purifikasi agar kembali menjadi Parwati ya. Itu. Nah, karena itu dibutuhkan suatu pengorbanan. Yang menarik adalah ilustrasi atau alegorisme pengorbanan itu persis sekali dengan gambaran yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Sah dewa dihadirkan dan hendak dipotong atau ditebas kepalanya, tapi pada saat bersamaan ketika proses itu belum selesai tergantikan oleh biri-biri. Coba biri-birinya sama, proses penebasannya hampir sama, mirip. Ada alegorisme yang sangat similar, gitu. Jadi sampai pada tahap ini, Mas Dwi, kita masih mengambil dua opsi ya, yang bisa menjelaskan similaritas kebudayaan ini. Ada kemungkinan ada asupan narasi dari tradisi Islam yang sudah mendapatkan tempat di Wilwatikta, kedatuan Wilwatikta, bahkan sejak abad 14 akhir Masehi ya. Oh, itu di masa keemasan malah. Di masa keemasan. Di masa keemasan sudah pengaruh itu sudah masuk. Atau karena tidak ada kajian yang data-data yang cukup atau tidak ada kajian yang cukup untuk menyokong argumentasi ini, kita berdiri juga pada opsi kedua. Ini adalah satu paralelitas. Kebetulan sama. Bisa kebetulan atau bisa rasionalitas universal. Rasionalitas itu. Ya, kebetulan itu karena dasar rasionalitasnya sama. Jadi kebudayaan itu punya dasar rasionalitas yang sama. Karena reasonnya sama atau serupa, maka yang hadir itu kemudian ada sama atau serupa. Gitu. Menariknya, yang sama itu adalah suatu isyarat atau tanda bahwa human sacrifice harus diakhiri. Gitu. Karena tidak manusiawi. Baik risalah Islam pada abad 6 ya,
6 Masehi maupun ilustrasi pada relief-relief candi di Jawa atau kidung atau karya sastra pada abad 14 atau 15 Masehi. Tentu ada jeda rentang waktu sampai 89 Masehi ya. Dan sangat mungkin ada dialog kebudayaan dalam rentang sepanjang itu. Nah, ini bagian akhir, Mas. Iya. Tampak sekali dalam seluruh proses obrolan kita tadi bahwa ada transformasi di dalam ritual berkorban ya dalam dimensi religi ya. Semakin purba suatu kebudayaan atau sejarah itu human sacrifice lebih banyak dikenal. Lebih banyak didokumentasikan dalam kebudayaan manusia. Tapi makin lama gitu human sacrifice itu makin dibatasi bahkan ditinggalkan dengan hadirnya risalah-risalah baru, bisa risalah kenabian, bisa ajaran yang diyakini oleh masyarakat, sistem lokal itu kan berangsur-angsur bertransformasi bahwa secara universal loh ini bahwa pengorbanan manusia itu sudah tidak bisa dilakukan gitu karena tidak manusiawi, tidak humanis, karena tidak humanis dan karena yang berkorban manusia gitu ya. Kalau yang berkorban binatang mungkin pilihan binatang itu yang dikorbankan manusia. Iya. Nah mungkin gini, saya tidak berani menentukan ya, apakah kalau disik, apakah yang dulu itu, yang mana yang lebih dulu, apakah yang lebih dulu itu human sacrifice atau animal sacrifice? Tidak itu bisa ditentukan ya. Belum waktunya untuk bisa begitu. Tapi paling tidak begini ya, katakanlah itu ada kemungkinan pertama memang human sacrifice lebih awal gitu, bisa begitu ya. Tapi bisa saja itu tidak satu lebih awal dari yang lain tapi bersamaan. Jadi di era tertentu human sacrifice dan animal sacrifice itu hadir bersamaan gitu ya. Tapi yang kemudian kalau kita lihat dominan ya, pada masa yang lebih berikutnya yang dominan itu justru adalah animal sacrifice-nya. Human sacrifice-nya kemudian ditinggalkan gitu ya. Saya tidak tahu apakah di masa-masa yang sangat purba itu yang dominan adalah human sacrifice gitu ya. Kalau human sacrifice jumlah manusia yang jadi korban kan berarti lebih banyak gitu ya daripada binatang yang kemudian dijadikan sebagai korban gitu. Nah, mungkin kalau tidak bisa kita katakan satu lebih awal dari yang lain, human sacrifice lebih awal dari human sacrifice lebih awal dari animal sacrifice, paling tidak di masa purba itu keduanya mula-mula hadir bersamaan. Tapi dalam perkembangan berikutnya human sacrifice ditinggalkan dan kemudian digantikan dengan animal sacrifice. Sehingga yang dalam perkembangan yang lebih akhir itu yang dominan justru adalah animal sacrifice. Walaupun dalam konteks tertentu human sacrifice itu masih tetap dilakukan hingga sekarang. Masih sudah. Iya, laku ya korbane koncone. Korbane koncoku dhewe. Lah itu kan berarti kan masih dilakukan ya Pak Agung. Gitu. Kok mentolong korbane koncone. Lah itu. Nah itu berarti dengan kata lain risalah kurban seperti yang dibakukan dalam festival Idul Adha itu juga menandai satu episode bahwa Islam itu menawarkan suatu konsep korban yang lebih humanis daripada model-model korban yang pernah dikenal dalam rentang kebudayaan manusia. Nah, menariknya kita juga punya situs-situs penting yang menandai bahwa korban seperti di situs mana Candi Sukuh maupun Tegowangi gitu. Ruwatan Sudamala itu kan jauh lebih humanis itu. Gitu. Nah, similaritas ini yang menggembirakan bahwa kita sedang membincang dua kebudayaan besar yang sama-sama menjadi suatu tanda penting untuk secara moral secara moral mengakhiri model-model pengorbanan manusia dalam yang dikenal dalam sejarah kebudayaan manusia. Artinya apapun keperluannya, kendatipun itu keperluan dalam hubungannya dengan ilahi. Misalnya dalam bentuk ritus
pengabdian, itu ketaatan. Maka ketaatan atau ritus itu jangan sampai dilakukan dengan tidak manusiawi. Jadi manusiawi itu adalah pertimbangan yang penting juga untuk dilakukan. Jadi jangan menghalalkan segala cara, dan kalau cara itu ternyata adalah cara-cara yang tidak manusiawi. Niatannya baik, tapi kalau itu dilakukan dengan tidak manusiawi, itu menjadi tidak baik gitu ya. Intinya adalah bahwa Risalah Kurban, Festival Idul Adha, Hari Raya Idul Adha yang kita rayakan sebentar lagi, itu bukan sekedar suatu konsep yang universal, tapi sekaligus konsep yang secara moral ya mendorong kebudayaan manusia untuk mengakhiri model-model pengorbanan manusia, gitu. Nah, untuk memasuki fase yang kita sebut sebagai fase yang humanis, manusiawi. Gitu. Fase yang humanis, dan dengan begitu agama ini hadir dengan dimensi humanismenya. Itu saya kira itu yang penting di situ, Pak. Yang penting di situ. Ya. Gitu. Nah, dalam konsep humanisme kita juga menemukan similaritasnya pada akar tradisi lokal kita. Apa yang terpahat di relief, apa yang tersastrakan dalam kidung, gitu kan? Nah, itu di dalam kurban termasuk nanti di Idul Adha. Humanisme itu juga tergambar pada berbagi. Ini kan ada di kurban itu kan di ritus kurban di hari raya Idul Adha, Idul Kurban itu hari raya kurban itu kan ada muatan berbagi ya. Nah, jadi membagikan rezeki yang dimiliki oleh seseorang karena memiliki rezeki lebih dan melakukan berkorban. Nah, binatang korbannya kemudian dibagikan kepada yang lain terutama yang disebut sebagai layak menerima ya. Nah, di sini juga ada aspek humanismenya. Jadi paling tidak ada gambaran tentang keberbagian terhadap sesama, gitu ya. Terutama sesama itu adalah sesama yang mungkin tidak setiap saat berkesempatan untuk berlauk pauk daging, gitu ya. Paling tidak setahun pisan itu lawuh daging, gitu ya. Nah, lawuh daging karena sebelumnya tuh dagingnya itu adalah atau iwak itu ya iso iwak tempe, iwak kerupuk, gitu ya. Iwak yang betul-betul dari daging binatang itu hanya dapatnya setahun sekali ketika Idul Kurban. Nah, itu ya. Nah, itu nyeneng nih uang, gitu ya, untuk menyenangkan orang yang terutama yang tidak bisa mendapatkan setiap saat. Kerucutnya adalah Hari Raya Kurban sebagaimana sejarah risalahnya, gitu kan, dan similaritasnya yang kita temukan dalam banyak ragam kebudayaan lokal mengerucut pada dimensi agama sebagai spirit humanisme. Terima kasih Mas Dwi. Selamat merayakan Hari Kurban, Idul Adha. Riatin kurban. Rioyo kurban. Semoga itu menjadi sarana yang penting untuk mendekatkan diri seperti namanya, gitu, atau menyucikan diri. Dan itu persis juga para mahasiswa, para akademisi tidak perlu risau soal bahasa. Misalnya kita sebut ruwatan Sudamala, ruwatan itu juga membersihkan diri. Gitu. Jadi ada banyak sekali, ada gium atau alegorisme dalam berbagai kebudayaan yang punya similaritas. Selamat merayakan Hari Kurban. Terima kasih Mas Dwi.